Acara ini disusun oleh guru pembimbing Maghrib Mengaji. Materi-materinya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan seri tilawah, pembacaan janji atau ikram Maghrib Mengaji, setelah itu kata-kata nasihat dari guru pembimbing dan lainnya. Kemudian kita masuk ke tujuan peran dakwah meningkatkan kegiatan Maghrib Mengaji. Adapun tujuan peran dakwah dalam meningkatkan Maghrib Mengaji yaitu: 1. Menghidupkan kembali tradisi membaca madrasah Al-Quran setiap selesai sholat maghrib. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat di desa Perapat Tunggal dan fungsi peranan Al-Quran bagi kehidupan manusia sehingga Al-Quran tetap dibaca dan dipelajari sekaligus setelah tamat atau khatam dari Taman Pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan minat dan kemampuan anak-anak dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, membentuk sikap dan perilaku moral masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang diukur dari integritas, kejujuran, disiplin, dan loyalitas dalam menjadikan ajaran agamanya untuk membendung dampak negatif dari modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kelima, mengimarahkan masyarakat dengan gemar ibadah. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antara orang tua, masyarakat dengan unsur pendidikan dan pemerintah. Dengan adanya kegiatan Maghrib Mengaji adalah merupakan salah satu pembentukan mental spiritual dalam mensukseskan gerakan Maghrib Mengaji. Peran dakwah sangat penting dalam meningkatkan Maghrib Mengaji, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghimbau masyarakat untuk meramaikan masjid di saat maghrib secara khusus. Yang kedua, membuat brosur yang isinya menyatakan bahwa dapat kita melaksanakan sholat. Yang kedua, membuat brosur yang isinya menyatakan untuk dapat kita melaksanakan sholat maghrib dan mengaji di masjid bersama-sama. Yang ketiga, memberi ceramah kepada masyarakat melalui radio lokal untuk melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji. Yang keempat, mensosialisasikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk melaksanakan sholat di maghrib. Yang kelima, mengevaluasi setiap masjid yang ada, apakah mereka rutin melaksanakan Maghrib Mengaji. Kemudian yang C, ada manfaat kegiatan Maghrib Mengaji. Yang pertama, ada manfaat umum. Manfaat pelatihan kegiatan Maghrib Mengaji ini adalah diharapkan dengan adanya pelatihan Maghrib Mengaji ini, maka kegiatan Maghrib Mengaji untuk anak-anak dapat dikelola dengan baik serta efektif dan efisien, sehingga menciptakan anak-anak Maghrib Mengaji yang cinta masjid dan berakhlak Islam. Yang kedua, manfaat khusus. Secara khusus, pelatihan Maghrib Mengaji ini diharapkan berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen pengelola Maghrib Mengaji oleh para pembimbing Maghrib Mengaji, sehingga dapat menerapkan peran yang benar kepada anak-anak Maghrib Mengaji. Lalu, pelatihan Maghrib Mengaji ini diharapkan dapat memotivasi anak didik untuk lebih mencintai Al-Quran, masjid atau mushola sebagai pusat kegiatan keagamaan. Kemudian, pelatihan Maghrib Mengaji ini diharapkan berguna dan menjadi pengetahuan dan keterampilan dengan tata cara beribadah dalam Islam, di mana pengetahuan dan keterampilan tersebut sangat terbatas didapat oleh anak didik di lembaga formal atau sekolah. Yang D, ada manajemen dan acara Maghrib Mengaji. Untuk menjaga ketenangan selama Maghrib Mengaji berlangsung, ada pengawasan guru, utusan masing-masing masjid dan mushola, juga ditunjuk santri masing-masing untuk menjaga anggotanya secara tertib dan sopan. Selama kegiatan berlangsung, berikut susunan acara didikan Maghrib Mengaji. Yang pertama, ada protokol yang disampaikan oleh guru Maghrib Mengaji. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna. Yang keempat, pembacaan wahyu ilahi. Kelima, seri tilawah. Yang keenam, Maghrib Mengaji. Kemudian lanjut membaca Al-Quran satu persatu dengan dibimbing oleh guru pembimbing. Yang B, ada acara ditutup dengan tertib dengan cara membaca hamdalah, duduk tertib, menyanyikan lagu Allahumma hamna bil Quran. Kemudian salaman anak-anak dikeluarkan berdasarkan ketertiban duduk. Usahakan jangan ada yang berlari. Kemudian
ditutup dengan salaman. Lalu ada penelitian relevan. Bagian ini membuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki kajian dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Di sini harus dicari dan diuraikan berbagai desain. Yang pertama, penelitian ini dilakukan oleh Intan Saputri, peneliti metode dakwah dalam didikan subuh di Masjid Jami, Desa Kuala Alam. Sedangkan penelitian penulis lakukan yaitu tentang peran dakwah dalam meningkatkan maghrib mengaji di Masjid Mandotila, Desa Prapatunggal, Kecamatan Bengkalis. Lalu ada konsep operasional. Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoris untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Hal ini perlu supaya tidak terjadi salah pengertian dalam memahami pengertian ini. Konsep operasional digunakan untuk merangkup gambaran secara khusus dan konsep teoritis, yang mana konsep teoritis yang dijelaskan di atas sangat luas maknanya. Oleh karena itu, penulis akan memberikan gambaran secara khusus dari kerangka teori yang telah dijelaskan. Kemudian kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang A, waktu dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian mengenai peran dakwah dalam meningkatkan maghrib mengaji di Masjid Mandotila, Desa Prapatunggal, Kecamatan Bengkalis. Yang B, subjek dan objek penelitian. Pertama, subjek. Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian. Sedangkan menurut Moleong 2005 menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah manusia sebagai instrumen pendukung dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan dengan fokus penelusuran data dan bukti-bukti secara faktual, dapat berupa data wawancara, reaksi, dan tanggapan atau keterangan. Dalam penelitian ini dapat menjadi subjek adalah anak-anak berusia 6-15 tahun yang mengikuti kegiatan maghrib mengaji di Masjid Mandotila, Desa Prapatunggal, Kecamatan Bengkalis. Dengan peserta berjumlah 25 orang, pembina yang berjumlah 3 orang yaitu Azrul Amri SH sebagai ketua, Hamdani sebagai bendahara, dan Rusdi sebagai sekretaris. Yang kedua ada objek. Menurut Ari Kunto 2002 menyatakan bahwa objek adalah melekan dan dipermasalahkan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran dakwah dalam meningkatkan maghrib mengaji di Masjid Mandotila, Desa Prapatunggal. Yang C, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan tanggapan atau keterangan. Dalam penelitian ini dapat menjadi subjek adalah anak-anak berusia 6-15 tahun yang mengikuti kegiatan maghrib mengaji di Masjid Mandotila, Desa Prapatunggal, Kecamatan Bengkalis. Dengan peserta berjumlah 25 orang, pembina yang berjumlah 3 orang yaitu Azrul Amri SH sebagai ketua, Hamdani sebagai bendahara, dan Rusdi sebagai sekretaris. Yang kedua ada objek. Menurut Ari Kunto 2002 menyatakan bahwa objek adalah melekan dan dipermasalahkan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran dakwah dalam meningkatkan maghrib mengaji di Masjid Mandotila, Desa Prapatunggal. Yang C, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yakni pembimbing dan kegiatan maghrib mengaji yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang D, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik penelitian sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua ada wawancara. Menurut Esther Beck 2002, di dalam Sugiono 2007 mendeskripsikan wawancara adalah merupakan pertemuan 2 orang yang
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik pembahasan. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah yaitu pengumpulan data di mana peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen juga bisa berbentuk gambar atau karya monumental dari seseorang seperti foto, gambar hidup, sketsa, patung, film, dan lain-lain. Yang ada teknik analisis data. Analisis data sangat diperlukan oleh seseorang peneliti dalam memecahkan kasus atau permasalahan yang diteliti karena tanpa adanya analisis data, peneliti akan mengalami kesulitan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik pembahasan. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah yaitu pengumpulan data di mana peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen juga bisa berbentuk gambar atau karya monumental dari seseorang seperti foto, gambar hidup, sketsa, patung, film, dan lain-lain. Yang ada teknik analisis data. Analisis data sangat diperlukan oleh seseorang peneliti dalam memecahkan kasus atau permasalahan yang diteliti karena tanpa adanya analisis data, peneliti akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penelitiannya. Kegiatan pertama dalam proses ini adalah pengumpulan data. Kebanyakan data historis adalah berupa dokumentasi dan fenomena yang diperoleh peneliti dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi. Proses data dimaksud untuk mendalamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, secara mengorganisasikan data sehingga mudah untuk melakukan penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis interaktif yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temannya. Artinya, peneliti harus siap bergerak di antara 4 sumbu kumparan, yaitu proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan ini berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Penelitian yang penulis lakukan tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan yaitu teknik kualitatif dan menggunakan kata-kata. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Suhaimi Arikunto, yaitu apabila datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi 2 kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Baiklah, itulah tadi isi proposal saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.